Halo pemirsa WPI TV, kita bertemu dalam acara TV, di mana acara ini akan membahas mengenai materi-materi perkuliahan. Pada episode pertama kali ini, kita akan membahas tentang benchmarking. Apa itu benchmarking? Langsung saja kita dengerin penjelasan dari salah satu dosen di STIMIK Widya Pratama Pekalongan, Pak Victor. Pemirsa, pada acara kali ini kita akan mempelajari tentang benchmarking. Benchmarking itu sangat bagus buat Anda yang memiliki usaha. Tentunya kalau Anda punya usaha atau bisnis, Anda pasti ingin menjadi nomor satu. Ya. Baik, untuk itu marilah kita lihat apa itu benchmarking. Ya. Benchmarking itu adalah sebuah teknik untuk meningkatkan kinerja dalam sebuah perusahaan, yaitu dengan cara melihat kinerja perusahaan lain. Dengan kita membandingkan kinerja perusahaan lain, tentunya kita akan mendapatkan masukan-masukan yang sangat bermanfaat. Mengapa melakukan benchmarking? Ya, tentunya bisnis harus berubah, harus berkembang, dan tidak stagnan. Perusahaan minimal harus menyamai perusahaan kompetitor, atau bahkan bisa lebih dari kompetitor kita. Dengan melihat atau mempelajari organisasi sejenis, maka Anda akan belajar dan meningkatkan kinerja perusahaan Anda secara dramatis atau luar biasa. Dengan melakukan benchmarking, Anda memiliki berbagai manfaat. Misalnya, tentunya dengan melihat perkembangan perusahaan lain yang sejenis, yang berkembang begitu pesat, tentunya Anda akan termotivasi juga untuk berubah. Juga dengan melakukan benchmarking, Anda akan mendapatkan ide-ide baru untuk memperbaiki sistem kerja di perusahaan Anda, agar perusahaan Anda mendapatkan kinerja yang lebih baik. Di samping itu, perusahaan Anda bisa meningkatkan kreativitas, tentunya dengan melakukan sharing-sharing dengan organisasi yang sejenis. Tujuan kita melakukan benchmarking tentunya untuk meningkatkan keunggulan yang bersaing untuk mencapai yang terbaik. Dengan melakukan benchmarking, kinerja perusahaan Anda akan meningkat secara dramatis. Anda bisa melihat gambaran penerapan benchmarking pada layar ini. Ya, pada garis yang biru itu kalau kita bekerja sendiri tanpa melihat pesaing-pesaing, itu perbaikan yang lalu. Kenaikan tetap ada, tapi kenaikan hanya sedikit. Namun dengan kita melakukan benchmarking, kita tentunya akan mendapatkan target yang baru. Itu ada garis merah yang lurus ke atas. Ya. Kita akan mendapatkan target yang baru dan tentunya kita akan langsung perbaikan yang improvement ya, terus menerus. Perbaikannya sangat drastis. Jadi benchmarking itu adalah suatu aktivitas yang diawali dengan keinginan untuk melakukan suatu perubahan. Ya, perusahaan yang mau berubah tentunya pasti mau melakukan komitmen-komitmen untuk perbaikan. Adapun tindakan yang akan dilakukan, ya, yaitu dengan mempelajari target organisasi, lalu dengan membuat perubahan-perubahan, serta melakukan perbaikan untuk menjadi yang lebih baik.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in. Bring the world into you. Kembali lagi dalam acara TV. Setelah tadi dijelaskan mengenai benchmarking, lalu apa saja sih macam-macam benchmarking dan bagaimana cara melakukan benchmarking tersebut? Gimana nih Pak penjelasannya? Ya, pemirsa, ada baiknya kita melihat 3 jenis benchmarking yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Benchmarking yang pertama adalah yang disebut internal benchmarking. Internal benchmarking ini dilakukan dengan membandingkan aktivitas perusahaan kita dengan perusahaan lain, namun masih dalam satu grup. Saya beri contoh, misalnya ada sebuah yayasan pendidikan, itu memiliki 3 sekolahan seperti SD, ya, SMP, dan SMA. Ya. Jika SMA itu masih baru dibangun, tentunya SMA itu membutuhkan masukan-masukan. Ya, SMA itu bisa melakukan benchmarking di SMP misalnya, ya, tapi masih dalam naungan satu yayasan pendidikan. Ya, jadi itu contoh internal benchmarking. Keuntungan dari melakukan benchmarking ini tentunya perusahaan itu lebih mudah dalam pengambilan data, karena mereka masih dalam satu grup atau di bawah satu naungan yayasan. Dan data-data tentunya akan didapatkan secara maksimal. Namun kekurangannya adalah keterbatasan improvement. Karena apa? Manajemen yang sama. Karena satu grup tentunya mereka akan mempunyai manajemen yang sama. Sehingga kita tidak bisa mencapai world class university atau pendidikan yang bersifat internasional seperti itu. Lalu model benchmarking yang kedua adalah competitive benchmarking. Ya. Competitive benchmarking ini dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap kompetitor secara langsung. Contohnya STIMIK melakukan perbandingan dengan Universitas Dianuswantoro atau STIMIK berbandingan dengan Bina Nusantara Jakarta, yaitu perbandingan secara langsung dengan kompetitor atau pesaing secara langsung. Keuntungan dari proses ini adalah kita bisa langsung menerapkan proses bisnis kompetitor pada perusahaan kita. Karena bisnisnya sama. Contohnya di STIMIK komputer, kita benchmarking dengan Bina Nusantara yang sama-sama komputer. Tentunya kita akan lebih mudah menerapkan
sistem-sistem ataupun proses-proses yang dilakukan di perguruan tinggi lain yang sejenis. Namun ada kekurangannya dari competitive benchmarking ini. Kekurangannya adalah tentunya karena usaha yang sejenis, mereka biasanya akan menjaga sebagian rahasia dari perusahaan. Oke, lalu benchmarking yang ketiga adalah fungsional atau generic benchmarking. Di sini benchmarking dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan perusahaan lain yang diakui memiliki keunggulan baik performance, baik proses, produk maupun jasa. Jadi kita benar-benar melakukan benchmarking dengan perusahaan yang nomor satu. Contohnya Stimic itu melakukan benchmarking dengan Universitas Gadjah Mada yang kita akui tentunya itu adalah universitas yang paling bagus, atau Stimic melakukan benchmarking dengan Satya Wacana ya, atau Universitas Indonesia, ITB dan sebagainya. Itu adalah functional benchmarking. Jadi kita melakukan benchmarking dengan perusahaan-perusahaan unggulan yang ada di Indonesia misalnya. Keuntungannya adalah kita mungkin melakukan inovasi-inovasi berdasarkan perusahaan-perusahaan yang sudah papan atas ya. Kita akan mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa dari mereka. Selain itu kita juga bisa mendapatkan jaringan dengan mereka ya, jadi kita bisa saling mengisi, bisa mendapatkan akses data dengan lebih mudah. Namun kekurangannya adalah bisa jadi kita akan kesulitan dalam menerapkan apa yang ada di perusahaan yang cukup besar itu. Ya, misalnya sehubungan dengan dana. Ya, bisa jadi karena mereka sudah besar, mereka punya dana lebih, peralatan-peralatannya sudah sangat modern. Kita kesulitan, salah satu kesulitan itu. Atau bisa juga kesulitan dalam fungsi perusahaan target karena berbeda ya, contohnya Stimic Komputer dengan Gadjah Mada atau Satya Wacana. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana cara melakukan benchmarking. Yang utama adalah kita harus mau untuk sharing atau saling berbagi ya. Jadi baik perusahaan target maupun perusahaan kita, itu kita harus punya rasa ingin berbagi. Kita juga bisa memberikan masukan kepada mereka, dan perusahaan sejenis juga bisa memberikan masukan. Di samping itu, setelah kita melakukan benchmarking, perusahaan kita harus punya kemauan untuk belajar. Jadi apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah kita pelajari di perusahaan target, itu harus kita terapkan di perusahaan kita, agar apa yang proses perusahaan yang ada yang baik bisa diterapkan di perusahaan kita. Juga dengan melakukan benchmarking, di sini dibutuhkan tekad untuk melakukan perbaikan-perbaikan. SDM yang ada di perusahaan kita harus mau melakukan perbaikan atau perubahan. Dengan melakukan benchmarking, maka terjadi perubahan tentunya dari pemikiran yang sempit menjadi pemikiran yang lebih luas, karena kita melihat perkembangan-perkembangan apa saja di luar sana. Ya. Tentunya contohnya seperti kita akan mengetahui keadaan persaingan, ya, persaingan begitu pesat, ya. Lalu kita juga bisa mendapatkan ide-ide untuk melakukan inovasi-inovasi. Mungkin kalau kita tidak melakukan benchmarking, kita tidak tahu. Sebenarnya kita kadang merasa sudah paling bagus, ternyata masih ada yang lebih bagus lagi. Itulah fungsinya kita melakukan benchmarking. Di samping itu, kita tentunya bisa mengambil keputusan yang lebih cepat.
Dan tentunya dengan melaksanakan benchmarking, kita akan mendapatkan kinerja yang sangat dramatis. Apa saja yang perlu di benchmarking? Yang pertama adalah proses, yaitu membandingkan proses perusahaan, proses yang terbaik dengan perusahaan lain yang sejenis. Misalnya perusahaan batik ya, Anda memproduksi batik misalnya, kenapa kok sering luntur seperti itu? Tentunya Anda ingin bagaimana caranya biar batiknya tidak luntur. Tentunya dengan melakukan benchmarking dengan perusahaan yang sejenis. Anda lihat prosesnya, apakah dari bahan-bahannya atau dari kainnya. Ya, jadi Anda bisa melihat proses pembuatan batik agar perusahaan Anda batik Anda tidak luntur. Lalu yang kedua, fungsi. Ya. Fungsi di sini adalah membandingkan suatu departemen dengan tidak mereferensikan pada suatu proses tertentu. Ya. Kita bisa membandingkan, ya, misalnya dulu saya pernah memegang jabatan jaminan mutu. Di sini saya pernah benchmarking dengan Gajah Mada tentang proses penjaminan mutu di sebuah perguruan tinggi. Yaitu yang di benchmarkingkan adalah fungsinya. Bisa juga kita men-benchmarking strategi. Kita belajar dari perusahaan lain mengenai strategi-strategi yang diambil agar bisa mencapai kompetisi di masa depan. Adapun langkah benchmarking, ya, kita lihat langkah-langkahnya, menentukan apa yang akan di benchmark. Ya. Kita harus mempelajari organisasi kita sendiri. Ya, mempelajari organisasi kita sendiri, kekurangannya apa. Dan dari sana kita lalu melakukan pencarian organisasi target. Organisasi mana yang akan di benchmarking. Seperti itu. Dengan kita melakukan benchmarking, kita akan menemukan celah ya atau gap ya, berapa banyak celah-celah yang akan kita perbaiki. Lalu bagaimana cara memperbaiki? Semuanya itu bisa dilakukan pada saat benchmarking. Hasil dari benchmarking adalah tentunya kita bisa melakukan perbaikan sistem dan proses. Sistem kita akan berubah secara dramatis karena kita menerapkan sistem dari perusahaan lain yang sejenis. Juga kita bisa melakukan perbaikan proses pada perusahaan kita. Lalu di samping itu kita juga bisa meningkatkan keterampilan pekerja. Apa yang kita lihat di perusahaan lain, coba terapkan di kinerja perusahaan kita. Kita arahkan SDM-SDM yang ada di perusahaan kita untuk melakukan perbaikan. Di samping itu, kita juga bisa mendapatkan jaringan kerjasama dengan perusahaan lain. It's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you.
Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Wah, ternyata benchmarking sangat bermanfaat sekali, terutama untuk para pelaku bisnis. Lalu, bagaimana nih pengalaman Pak Victor sendiri terhadap benchmarking tersebut? Baik pemirsa, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman saya dalam melakukan benchmarking. Ya, dulu di Stimik itu pernah berdiri tentang Student Career Center. Ya, di sini salah satu pekerjaan dari Student Career Center adalah berusaha melakukan bursa kerja, yaitu dengan mendatangkan perusahaan-perusahaan baik lokal maupun nasional. Waktu itu kita belum ada gambaran sama sekali bagaimana cara melakukan bursa kerja. Maka kami bertiga itu pergi ke Bina Nusantara, Jakarta. Kita melihat ke sana tentang bagaimana cara melakukan bursa kerja. Kita konsultasi dengan pengurus Student Career Center di sana. Bagaimana cara mengumpulkan perusahaan, ya, bagaimana cara mengadakan bursa kerja, bagaimana promosinya dan sebagainya. Dari sana, dari oleh-oleh itu kita langsung membuat plan. Ya. Kita tahun depan harus bisa mengadakan bursa kerja di Stimik. Akhirnya saya mencoba membuat proposal, saya mencoba membuat langkah-langkah untuk melakukan bursa kerja di Stimik Pekalongan. Lambat laun, ya, kita bisa melakukan bursa kerja. Pertama, saya hanya bisa mendatangkan 10 perusahaan, baik lokal maupun nasional. Tahun kedua bisa meningkat 15 perusahaan. Tahun ketiga bisa meningkat hingga 20 perusahaan. Ya, itulah keuntungan dari benchmarking dengan perusahaan yang sudah papan atas. Kita bisa langsung menerapkan apa yang kita cita-citakan. Lalu yang kedua, pengalaman saya waktu menjabat sebagai Kepala Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Ini sama juga, di Stimik itu masih pertama kali ada penjaminan mutu. Kita sama sekali blank, tidak ada gambaran sama sekali seperti apa sih penjaminan mutu. Makanya kita berempat, ya, kita ke Gajah Mada. Kita ke perguruan tinggi yang papan atas kalian. Ya. Kita lihat bagaimana prosedur penjaminan mutu. Apa saja yang harus dilakukan, persiapan-persiapan apa, dan apa fungsinya melakukan penjaminan mutu dalam sebuah perusahaan. Dengan kita melakukan benchmarking dengan Gajah Mada, kita bisa langsung menerapkan di Stimik sistem-sistem maupun proses-proses untuk menciptakan penjaminan mutu untuk kemajuan Stimik. Ya, lalu pengalaman ketiga, ini kita melakukan benchmarking dengan Bina Nusantara Televisi. Ini yang terbaru. Ya. Kita berusaha memiliki televisi lokal, ya, tapi berbasis internet. Nah, di sini kita belajar di Bina Nusantara selama 5 hari. Ya, kita belajar keseluruhan dari perencanaan produksi sampai pasca produksi. Ya, ini sebagai kita mendapatkan sertifikat bahwa kita telah selesai melakukan pelatihan di Bina Nusantara.
ada juga benchmarking yang lain. Saya pernah melakukan benchmarking di Satya Wacana, yaitu sehubungan dengan seminar. Saya dulu pernah mengusulkan ide tentang seminar di perguruan tinggi STIMIK ya. Pertama kali saya mengadakan seminar, peserta hanya 10 orang, 5 orang, bahkan ada yang tidak ada pesertanya. Kita sempat kewalahan, bagaimana ini? Di perguruan tinggi seminar kok cuma 10 orang yang ikut ya. Akhirnya kita melakukan benchmarking dengan Satya Wacana Salatiga. Dan kita menyampaikan masalah yang kita hadapi di Satya Wacana, dan Satya Wacana langsung memberikan pengalaman-pengalaman mereka. Ternyata mereka dulu juga seperti itu, lalu diterapkannya. Satya Wacana menyarankan bahwa Anda harus menerapkan point book seperti itu. Ya. Jadi mahasiswa yang ikut seminar itu diberi poin. Nah, dari sana sekarang di STIMIK seminar bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oke, baik. Saya akan memberikan sedikit ringkasan dari benchmarking. Ya. Jadi cara kerja benchmarking ya, itu adalah dengan kita melihat perusahaan-perusahaan lain yang sejenis agar perusahaan kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang bermanfaat sehingga kinerja perusahaan kita bisa meningkat secara drastis. Anda bisa melakukan salah satu dari ketiga cara benchmarking. Ya. Hasil dari benchmarking tentunya Anda akan mendapat perbaikan sistem dan proses. Sistem Anda akan menjadi lebih baik, proses-proses kekurangan yang ada di perusahaan Anda bisa segera diperbaiki dengan mencontoh dari perusahaan lain yang lebih bagus. Di samping itu, SDM yang ada di perusahaan kita bisa diberi contoh. Ini loh contohnya kinerja dari perusahaan lain yang sejenis yang lebih maju dari kita. Akhirnya pekerja-pekerja kita juga bisa lebih baik. Di samping itu, dengan melakukan benchmarking, kita bisa mendapatkan jaringan kerjasama dengan perusahaan lain sebagai partner untuk melanjutkan proses sharing dan belajar. Ya, pemirsa, buat Anda yang punya bisnis, punya usaha, atau punya seperti usaha-usaha lain, Anda jangan sungkan-sungkan melaksanakan benchmarking. Anda coba jalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, baik sejenis ataupun tidak. Yang penting Anda bisa keluar, melihat perkembangan apa yang terjadi di luar sana. Anda jangan melihat bahwa Anda merasa sudah sukses. Sebenarnya masih ada yang lebih sukses lagi. Nah, itulah yang harus Anda ikuti. Tentunya Anda punya bisnis harus berkembang, tidak stagnan. Nah, inilah salah satu cara buat Anda untuk perusahaan selalu berkembang ya dengan melakukan benchmarking.